Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Kita mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Sebelumnya perkenalkan, saya Didi Kristanto dari Pertanian 7D. Dan saya Agus Wahyudi dari Pertanian 7B. Saat ini kita sudah berada di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, yang mana kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan penyuluhan pertanian partisipatif. Dan di tengah-tengah kami sudah ada beliau adalah penyuluh pertanian Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Ibu Tosia SST. Benar seperti itu, Mbak? Sebelumnya Ibu, untuk wilayah binaan Ibu dan jumlah kelompok tani mungkin bisa dipaparkan kepada kita semua seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tosia. Saya penyuluh pertanian dari Kecamatan Pule. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Desa Pule, Kecamatan Pule itu memiliki jumlah wilayah binaan, ada 10 wilayah binaan. Kemudian saya sendiri mengampu 2 desa, yaitu Desa Sidomulyo dan Desa Puyung. Sementara di BPP Pule ada 8 tenaga penyuluh pertanian, sudah termasuk dengan pengelola BPP, jadi 1 penyuluh ada yang mengampu 2 wilayah binaan. Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan penyuluhan sendiri itu bagaimana Bu? Di BPP Kecamatan Pule kan pada kondisi sekarang ini ada kondisi pandemi seperti itu. Ya. Pada dasarnya kegiatan penyuluhan di BPP Pule itu tetap berjalan karena pertanian adalah kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi kalau Pak Menteri menyampaikan, Pak Mentan menyampaikan bahwa pertanian tidak boleh berhenti. Jadi memang walaupun masa pandemi, kami penyuluh di lapangan tetap bergerak, tetap berjalan, apalagi petani. Nah ini karena memang kegiatan ini pertanian itu harus menyediakan pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia, makanya tidak boleh berhenti. Kemudian bagaimana kami melaksanakan kegiatan penyuluhan di lapangan pada masa pandemi? Jadi sebenarnya kami tetap bisa melaksanakan kegiatan pertemuan walaupun dengan jumlah peserta yang cukup sangat dibatasi. Tapi ketika masa level, misalnya kita dalam taraf level 3 sampai 4, kegiatan pertemuan yang sifatnya tidak sangat urgent, artinya tidak bersifat tidak darurat, ini kami hindari. Walaupun misalnya ada, kami sangat membatasi jumlah peserta, tetapi kegiatan pembinaan, baik kunjungan lapang, kemudian kunjungan kelompok tani ini tidak berhenti. Nah, kemudian kami juga mensiasati, karena sekarang kan ilmu pengetahuan, teknologi sudah berjalan. Jadi misal ada pertemuan yang memungkinkan penyuluh tidak hadir, kemudian tidak bisa hadir. Sekarang kan ada HP, ada ponsel yang bisa digunakan. Kemudian petani juga sudah banyak yang menggunakan teknologi. Jadi bisa misalnya ada pertemuan rutin, kita melaksanakan virtual sederhana, misalnya melalui WhatsApp video call yang bisa didengarkan oleh semua peserta yang hadir saat itu. Itu yang sederhana. Baik, seperti itu. Kemudian berbicara tentang penyuluhan pertanian, itu tentunya tidak lepas dengan penetapan suatu metode. Nah, mungkin kami ingin mengetahui seperti apa penetapan metode penyuluhan di Kecamatan Pule ini yang sering dipakai seperti ini. Jadi memang kegiatan pertanian itu adalah sebenarnya bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan yang berdasarkan pada kebutuhan petani. Jadi bukan keinginan penyuluh, bukan keinginannya kepala dinas, tapi harus berdasarkan apa yang dibutuhkan, kondisi lapangan apa yang ada, kemudian apa yang tersedia. Ini adalah termasuk pada kegiatan penyuluhan partisipatif. Kalau dulu awal-awal diistilahkan dengan PRA.
participatory rural appraiser. Jadi bagaimana kegiatan penyuluhan ini bisa mengampu, kemudian bisa menampung semua kebutuhan, semua kondisi yang ada di lapangan. Jadi kita tidak bisa kemudian serta-merta melakukan kegiatan tanpa berbicara tentang petani, tanpa mengorek sebenarnya apa yang dilakukan oleh petani. Terima kasih Bu. Berbicara mengenai penyuluhan partisipatif, itu untuk penerapannya sendiri itu bagaimana di BPP Kecamatan Tuli ini? Mungkin contoh konkret di lapangan seperti apa bisa dijelaskan? Oke. Jadi sebenarnya partisipasi petani dalam kegiatan pembangunan pertanian itu dimulai dari perencanaan hingga evaluasi. Jadi petani sendiri yang harus membuat perencanaan apa sebenarnya yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, kemudian permasalahan-permasalahan apa yang ada di lapangan. Ini kita semua digali bersama-sama, kemudian dijadikan satu program kerja bersama, baik di tingkat petani, kelompok tani maupun di tingkat penyuluh. Misal penyuluh petani itu, kelompok tani setiap bulan itu ada kegiatan pertemuan kelompok. Jadi wajib, jadi roh hidup dan matinya suatu kelompok tani itu ada pada pertemuan rutin kelompok tani. Nah, kemudian bagaimana aplikasi kegiatan perencanaan pembangunan pertanian di tingkat bawah, di tingkat paling dasar pada petani. Mulai dari perencanaan. Jadi petani harus mampu buat perencanaan. Pertama misalnya yang sederhana, apa sih yang mereka inginkan, teknologi apa yang mereka butuhkan dalam satu waktu 1 tahun terakhir. Jadi mereka dalam akhir tahun membuat perencanaan apa yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Dalam 1 tahun kemudian akan di breakdown menjadi kegiatan 3 bulanan atau kegiatan bulanan. Kemudian berikutnya, kenapa sekarang program penyuluhan desa, tingkat desa itu yang menjadi ketua penyusun, tim penyusun bukan penyuluh, melainkan seorang ketua Gapoktan. Penyuluh itu hanya berperan sebagai sekretaris. Artinya apa sebenarnya? Kegiatan perencanaan pembangunan di wilayah dalam skup kelompok tani itu yang berhak dan harus menyusun itu adalah ketua Gapoktan, harus dari desa. Memang benar-benar dirancang sesuai dengan kebutuhan petani itu. Nah, juga diawali dengan identifikasi potensi wilayah, kemudian ada sumber daya dan lain-lain. Kita kemudian mengevaluasinya menggunakan analisis SWOT. Jadi ada S-nya strength, kekuatan, W-nya atau weakness itu adalah kelemahan. Kemudian O-nya apa? Opportunity, itu peluang. Kemudian T-nya threat, hambatan. Jadi kegiatan penyuluhan itu harus mampu menganalisa berbagai kekuatannya apa, dipadukan kemudian kelemahannya apa. Kekuatannya digunakan untuk meminimalisir kelemahan yang ada. Kemudian peluangnya apa, tantangannya apa. Ini harus mampu dipadukan kemudian terbentuk pada menjadi satu kegiatan perencanaan penyuluhan pada tahun berikutnya. Ini pada proses perencanaan. Ya, kemudian kita melakukan lagi pada proses pelaksanaan. Pelaksanaan penyuluhan secara partisipatif dalam kegiatan pertemuan rutin atau kegiatan lapang, petani itu harus mampu memberdayakan dirinya sendiri. Jadi tidak kemudian pasif menerima materi dari penyuluh, tidak, tapi mereka juga harus mampu. Kelompok itu sebagai wadah kelas belajar mengajar bagi petani juga akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Satu petani akan bisa menjadi guru atau bukan guru sebenarnya, mereka akan mampu saling sharing, bertukar pengalaman, bertukar ilmu, kemudian memecahkan permasalahan secara bersama-sama dalam hal pelaksanaan. Kemudian ada lagi dalam hal pemanfaatan hasil. Pemanfaatan hasil juga harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, pertemuan rutin ini sebenarnya adalah sarana demokrasi paling sederhana di tingkat kelompok tani. Paling sederhana. Jadi tidak bisa dalam kelompok tani itu seorang
mendominasi, seorang pengurus yang lain mendominasi. Saya seringkali menyampaikan kepada kelompok tani, kepada teman-teman bahwa tidak ada yang peran yang dominan dalam suatu organisasi kelompok. Diibaratkan sebuah kendaraan, sebuah mobil. Kelompok itu tidak bisa kemudian seorang ketua menganggap dirinya paling penting. Saya misalnya sebuah mobil diibaratkan, saya setir, maka ketika tidak ada saya, yang lain tidak ada jalan. Ini juga tidak boleh seperti itu. Nah, ketika peran-peran itu semua kita bersinergi, insya Allah dinamika dalam satu kelompok juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian dalam hal evaluasi, pun evaluasi akan dilakukan secara partisipasi. Tidak bisa seorang ketua kemudian mendominasi, tidak bisa. Jadi satu anggota memiliki peran ketika dia bermusyawarah, dia memiliki satu hak suara yang sama. Artinya dia boleh mengkritisi kegiatan kepengurusan yang ada di situ. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman ketika ada permasalahan dalam suatu kelompok tani, itu tidak boleh disampaikan di luar forum, tapi sampaikan itu pada suatu forum. Artinya upaya itu adalah upaya-upaya yang digunakan untuk membangun bagaimana kemudian kelompok itu menjadi lebih solid lagi. Ya, tadi sudah sangat jelas terkait dengan penerapan penyuluhan partisipatif di tingkat petani ataupun kelompok tani seperti itu. Kalau berbicara terkait dengan penyuluhan partisipatif, memang penyuluhan dilakukan dari bawah ke atas atau bottom up seperti itu. Dan penyuluhan partisipatif ini melibatkan petani sepenuhnya untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi seperti itu. Nah, kemudian dalam pelaksanaan penyuluhan partisipatif tentunya akan menimbulkan dampak positif di tingkat petani. Nah, itu dalam pengalaman Ibu menerapkan di wilayah binaannya ataupun di lapangan, itu seperti apa di tingkat petani dari dampak positifnya? Ya. Jadi memang kegiatan partisipasi ini adalah salah satu upaya untuk mempelajari petani untuk lebih kritis. Jadi tidak boleh petani itu hanya diam menerima materi tanpa mereka bisa menyampaikan permasalahan kami seperti ini, kendala kami seperti ini, tidak bisa. Jadi mereka harus bisa berani menyampaikan apa yang menjadi kendala di lapangan, apa yang menjadi kebutuhan. Nah, kemudian hal-hal seperti ini akan dirangkum menjadi satu permasalahan di tingkat kelompok tani, kemudian dijadikan jalan keluar bersama-sama, pun akan menjadi salah satu sarana seorang penyuluh pendamping dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Jadi sebenarnya kegiatan partisipasi, penyuluhan partisipasi ini adalah kegiatan atau sarana pembelajaran petani untuk lebih kritis, untuk lebih bisa mereka menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya, sehingga ini akan menjadi proses pembelajaran untuk petani kemudian menjadi lebih mampu dalam hal tidak hanya pengetahuan saja, tapi petani mampu mengevaluasi, mampu melaksanakan apa yang usaha-usaha apa sebenarnya yang lebih baik dan lebih menguntungkan bagi petani dan keluarganya. Baik Bu, terima kasih. Penjelasannya sudah sangat lengkap dan sangat jelas. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih juga karena telah diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan wawancara kepada Bu Tosia mengenai metode penyuluhan partisipatif di Kecamatan Wilayah. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Agus Wahyudi Dan saya Didi Kristanto akan mengakhiri. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.